Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah botani tumbuhan tinggi. Namun sebelumnya itu, perkenalkan diri. Nama saya Ermalinda Nenokofi, NPM 33190027, semester 4A. Jadi materi yang pertama itu mengenai identifikasi tumbuhan tingkat tinggi atau biasa disebut Phanerogamae di kampus 2 UINSA. Yang pertama itu pengertian. Jadi tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae merupakan tumbuhan berbiji yang berkembang biak secara seksual. Tumbuhan ini memiliki persebaran yang luas dan lazim ditemukan di berbagai daerah. Kampus 2 UINSU merupakan kampus yang memiliki keanekaragaman tumbuhan tingkat tinggi yang cukup bervariasi. Pada tumbuhan ini dikenal sebagai tumbuhan spermatophyta. Dalam bahasa Yunani, sperma yaitu biji dan pita atau piton berarti tumbuhan. Dan embryophyta, spermanogama dalam bahasa Yunani, embrion atau embrio atau lembaga, piton artinya tumbuhan, dan sipon artinya pipa atau bulu, sedangkan pada gamein artinya kawin. Pada biji ini berasal dari biji analog dengan makrosporangium. Tumbuhan ini tergolong dalam tumbuhan tingkat tinggi karena memiliki biji. Yang berikut itu secara ontogeni, biji pada tumbuhan ini menjadi alat reproduksi generatif, artinya perkembangbiakannya secara kawin atau pembuahan. Divisi tumbuhan biji atau Phanerogamae dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae, yang kedua itu tumbuhan biji tertutup atau Amniospermae. Pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, subdivisi tumbuhan biji yang memiliki bakal biji dengan satu integumen terbuka sehingga buah tidak dilindungi oleh daun buah. Sedangkan pada tumbuhan biji tertutup atau biasa disebut sebagai Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang bakal bijinya selalu diselubungi oleh buah. Yang berikut itu penyebaran tumbuhan tinggi dapat dipengaruhi oleh faktor bioteknologi. Jadi di dalam faktor bioteknologi itu terdapat faktor biotik dan abiotik. Pada faktor biotik itu berkaitan dengan lingkungan, seperti suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, tanah, dan kondisi. Yang kedua itu faktor biotik. Jadi pada faktor biotik itu berkaitan dengan keadaan hidup tumbuhan yang terdiri dari perubahan morfologi, fisiologi, beserta respon adaptasi. Yang berikut tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang dilakukan di kampus UINSU, mereka melakukan penelitian tersebut untuk yang pertama, mengidentifikasi tumbuhan tingkat tinggi atau biasa disebut Phanerogamae yang terdapat di kampus 2 UINSU. Yang kedua, itu tujuannya untuk mengetahui keanekaragaman Phanerogamae. Yang berikut itu tujuannya juga untuk mengetahui
data tumbuhan yang terbesar di lokasi kampus dan juga untuk mempelajari Phanerogamae. Dan tujuan yang terakhir itu untuk dapat mengklasifikasikan Phanerogamae. Yang berikut itu metode. Jadi metode yang mereka gunakan yaitu mereka menggunakan eksplorasi atau jelajah secara langsung pada area kampus 2 Winsu. Setiap tanaman Phanerogamae yang ditemukan dicatat, kemudian diambil sampelnya untuk dijadikan atau dilakukan herbarium. Identifikasi tumbuhan dilakukan dengan pengamatan karakter morfologi tumbuhan, meliputi ciri-ciri khusus pada setiap kelas dan famili maupun genus pada klasifikasi tumbuhan Phanerogamae. Yang berikut itu berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae yang berada di area kampus 2 Winsu terdiri dari 2 subdivisi, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Pada subdivisi Gymnospermae terdapat satu kelas dengan 2 ordo yang berbeda, yaitu kelas Conifera serta ordo Cupressales dan Araucariales. Masing-masing ordo tersebut memiliki satu famili dalam spesies yang berbeda. Tumbuhan dari ordo Cupressales yang ditemukan yaitu Cupressae. Jadi yang berikut itu menurut para ahli. Jadi menurut Silahi pada tahun 2019, Araceae merupakan famili yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena memiliki daun dan warna batang yang indah. Yang kedua itu menurut Yasir pada tahun 2019. Menurut Yasir menyatakan bahwa Cniberacea merupakan tanaman yang rimpang yang berpotensi sebagai tanaman obat karena mengandung minyak atsiri, dan alkaloid yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang berikut itu menurut Mukhoyaro pada tahun 2020. Ia menyatakan bahwa suatu tanaman etnobotani memberikan kekayaan mentarisasi suatu tujuan tanaman di area tertentu yang dimanfaatkan masyarakat. Yang berikut itu menurut Indrawati pada tahun 2018. Beliau menyatakan bahwa famili Poaceae memiliki daya adaptasi yang tinggi, distribusi luas, dan mampu tumbuh pada lahan kering maupun tergenang. Yang berikut itu menurut Destiati. Beliau menyatakan bahwa famili Poaceae merupakan famili tumbuhan tingkat tinggi yang dapat tumbuh pada berbagai habitat, terutama habitat yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi. Yang berikut itu menurut Huta Suhut. Ia menyatakan bahwa Araceae merupakan tumbuhan yang banyak digunakan dalam berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Sedangkan menurut Arisandi tahun 2019, ia menyatakan bahwa Poaceae merupakan salah satu famili tumbuhan Angiospermae yang bersifat kosmopolitan yang memiliki pola penyebaran yang luas. Jadi materi yang sudah dipresentasikan, kesimpulannya yaitu
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa sejumlah famili tumbuhan Phanerogamae yang ditemukan di kampus 2 Unsur berpotensi pada pemanfaatannya dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, ekologi, dan kesehatan. Sekian dan terima kasih.